Kembali lagi ke konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh 50% rakyat Indonesia. Bentar. Kenapa 50%? Iya, soalnya yang 50% lagi ngiranya ini konten gibah. Kembali lagi ke Di Atas 12. Jadi gini ya, kita mau ngasih tahu dulu bahwa konten ini tuh sebenarnya adalah obrolan laki-laki di atas jam 12 malam gitu. Jadi nggak terbatas hanya di konspirasi aja. Sebenarnya ada berita aneh misalnya gitu kan. Pembicaraan seru gitu ya. Kalau kalian nongkrong sama teman-teman kalian di atas jam 12 malam yang cowok-cowok pasti bakalan familiar lah. Random kan? Familiar sama pembicaraan ini gitu ya. Jadi yang kita bicarain di sini itu juga bukan 100% fakta ya. Namanya ngobrol konspirasi kan, apalagi namanya konspirasi kan ya bukan fakta kan, perdebatan kan. Itu adalah sebuah teori atau beberapa kumpulan dari beberapa teori yang kita bahas. Lagi kalau misalnya laki-laki ngobrol malam-malam aja gimana sih gitu kan? Ngebahas hal-hal yang lagi seru aja gitu sebenarnya. Kita bukan mendeliver fakta di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau cari fakta langsung aja ganti ke channel CNN, bisa CNN atau TV1. Nah, itu bisa juga. Bener. Jadi kira-kira kita hari ini mau ngobrolin apa nih, Son? Nah, kita bahas nih teori-teori konspirasi. Teori-teori konspirasi lagi ya. Dan ada juga yang lagi viral atau yang masih misteri gitu ada juga. Nah, ada juga yang belum dibuktikan gitu kan. Ada juga spekulasi di sini kita bahas bareng-bareng gitu ya. Mendingan langsung aja kita mulai ke konspirasi pertama. Lo tau gak sih, Son, kalau ada dokter yang kalau ngejahit itu pakainya staples, Son? Iya. Jadi ada staples yang dipakai untuk ngejahit luka-luka gitu loh. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri itu ada staples khusus buat ngejahit tuh ada di luar negeri. Jadi gue dengar berita ini tuh dari Dokter Jaya, ada salah satu ahli forensik Indonesia gitu ya, kebanggaan Indonesia gitu ya, karena dia juga mengurus salah satu kasus yang paling heboh, Son, di Indonesia, Son. Oh gitu. Kalau pernah denger Jessica Mirna? Nah, dia juga ngurus itu juga. Jadi di salah satu podcast gue ngelihat dia menceritakan bahwa dia pernah nih mau ngawetin mayat gitu kan. Jadi kan ada mayat udah meninggal mau diawetin sama dia. Akhirnya kan disuntik formalin kan, biasanya kalau misalnya ngawetin mayat kan pakai formalin kan. Disuntik formalin, habis itu ditinggal bentar sama dia. Ya kan? Terus pas dia balik lagi ke situ, tiba-tiba bocor semua, banjir. Jadi formalinnya tuh banjir keluar semua ke lantai-lantai basah segala macam gitu. Bocor dari dalam badannya ini ya? Iya, jadi ngerembes gitu kan. Katanya mayat tersebut itu kayak ada bekas lukanya gitu di perut, Son. Karena itu udah di plester ya kan, ditutup segala macem. Akhirnya dibuka, Son, plesternya, Son. Dibuka, ternyata pas dilihat tuh ada staplesnya gitu. Jadi setiap 1 senti gitu, Son. Gila. Di perut korbannya itu, di perut mayatnya. Dan menurut Dokter Jaya, materialnya tuh persis kayak staples kertas gitu. Nah, gue nggak tahu nih, yang make staples itu dokter Indonesia atau dokter luar. Gue nggak tahu nih. Soalnya di podcast itu ada penjelasan bahwa dokter luar negeri katanya sekarang udah boleh bebas praktek di Indonesia, Son. Oh gitu ya? Iya. Konspirasi selanjutnya. Lo tau gak sih konspirasi kalau dalam tubuh babi itu adalah arwah manusia yang diasingkan? Oh, tidak mungkin dong. Itu haram, haram. Enggak, lo perhati dah mata babi. Lo pernah lihat gak sih mata babi? Mata babi gue pernah lihat. Itu mirip banget sama manusia, Pak. Iya, emang mirip banget kan? Emang mirip sama manusia ya. Kayak sendu-sendu gimana gitu kan? Iya. Matanya persis banget sih menurut gue. Sampai ada di Alkitab itu ngomong ya. Jadi ada ceritanya gitu, kayak ada orang kerasukan setan gitu kan. Nah, Yesus datang tuh. Pas Yesus datang, dia kan ngusir tuh kan setannya. Nah, setannya itu ngemis-ngemis ke Yesus. Kalau misalnya dikeluarin dari tubuhnya, itu tolong pindahin ke babi yang ada dekat situ. Daripada dibawa ke neraka gitu, mending masukin aja ke dalam tubuh babi itu, Pak. Oh gitu, si setannya ngomong kayak gitu. Setannya ngomong kayak gitu, Pak. Gila sih. Nah, yang gue tahu nih ya, yang gue pernah lihat videonya gitu kan, katanya babi itu nggak bisa ngeliat ke langit, Pak. Oh gitu ya? Nggak bisa dongak ke atas gitu. Jadi, maksudnya gitu? Kayak dipaksa gitu, Zat, dia nggak mau nengok. Jadi secara kasarnya nih ya, dia natap ke surga aja dia nggak boleh, Pak. Oh gitu? Iya. Wah, gila sih. Serem banget ya. Nah, ini ada teori pendukungnya nih. Apa tuh? Nah, lo tau kan Joe Metheny? Nah, dia serial killer yang kanibal kan. Nah, waktu itu ada di interview tuh sama media gitu kan. Di interview ditanya rasa manusia kayak apa sih sebenarnya. Nah, lu tebak dia jawab apa? Kayak babi masih. Kayak daging babi. Dan gak cuma dia doang, beberapa orang itu ditanyain sama jawabannya. Yang orang-orang yang kanibal ini? Bener. Jawabannya semua bilang daging manusia rasanya seperti babi gitu. Seperti babi. Dan juga kan DNA dari babi itu sebenarnya mirip-mirip kan sama manusia kan. Bisa dibilang 80-90% lah mirip kan. Iya, makanya sering dipakai untuk pengobatan juga sebenarnya. Bener. Berarti jangan-jangan alasan kenapa banyak agama melarang buat makan babi adalah karena konspirasi selanjutnya. Lu udah pernah denger belum konspirasi tentang kucing? Apa nih? Nabrak kucing atau apa nih? Oh bukan dong, kalau itu kan sial. Jadi gini, kucing itu kan matanya kan agak aneh gitu ya, soalnya kayak garis gitu kan matanya. Oh iya. Kayak garis doang, nggak bulat kayak manusia lah gitu. Nah ternyata kalau kita perhatiin kayak singa,
jaguar, cheetah itu matanya beda. Padahal kan sebenarnya kan kucing katanya kan turunan dari singa dan kawan-kawan itu kan. dari DNA-nya kucing mirip besar kan. lah. DNA-nya harusnya mirip gitu kan. Emang turunan juga gitu kan, cuma di domesticated aja kan. Iya benar. Tapi kenapa matanya bisa beda gitu loh? Wah, gue baru nyadar sih beda ya. Beda. Jadi matanya singa itu bulat matanya singa. Tapi kalau matanya kucing itu kayak angka 1 garis gitu. ya? Garis kayak garis lah gitu. Dan hewan yang punya mata garis itu nggak banyak, Son. Sangat langka. Sangat langka yang matanya garis tuh hewan. Reptil kan, banyak kan? Cuman kucing dan reptil atau ular. Iya, baru nyadar gue. Ih, kok bisa ya? Terus habis itu gini, Son. Kalau misalnya lu lihat kucing lagi marah, biasanya gimana? Gitu. Iya, kayak mendesis gitu kan. Iya. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya hissing lah, hissing. Kalau ular marah gimana? Baru nyadar gue. Iya. Sedangkan kalau singa marah, lain kan? Ngaum kan? Ngaum, growling. Oh, kucing juga nggak pernah ya ngaum ya? Nggak pernah ngaum. Iya lagi. Kucing kalau marah, wah, ya kan? Gila, baru nyadar. Iya sih. Terus habis itu kucing juga suka makan hewan juga kan, kadang-kadang. Iya. Berburu kan ya? Berburu hewan-hewan tertentu kan. Iya. Biasanya musuhnya kucing apa? Tikus. Tikus kan? Iya lagi tikus. Ular kalau di sawah makannya apa? Tikus. Singa mana ada makan tikus? Nggak ada lah singa makan tikus lah. Kok lebih mirip reptil lama-lama ya? Makanya lama-lama lebih mirip reptil. Iya lagi. Terus habis itu lu pernah merhatiin nggak kalau misalnya kucing gitu, kadang-kadang suka ngelihat ke salah satu sudut ruangan gitu. Oh iya. Padahal nggak ada apa-apa. Itu serem sih. Tapi dia suka ngelihat gitu kan. Serem sih itu. Jadi sebenarnya katanya gini, kucing itu bisa lihat dimensi yang kita nggak bisa lihat, Son. Yang manusia nggak bisa lihat. Dimensi lain. Jadi di luar dimensi kita dia bisa lihat gitu. Katanya kayak gitu kucing itu. Jadi reptil bisa juga kayak gitu ya? Nggak tahu kalau reptil. Tapi kalau kucing kan memang adalah hewan keramat, Son. Mulai dari di Egypt. Di Egypt ya, itu kucing tuh udah kayak keramat banget gitu kan, kayak hewan yang setengah dewa kesana gitu kan di Egypt. Terus habis itu ya kayak di agama Islam gitu juga kucing adalah hewan yang dicintai. Iya bener. Ya kan? Bener sama Nabi Muhammad ya. Nah itu dia. Iya. Untung aja gue punya kucing, Son. Konspirasi selanjutnya. Lo tau gak sih konspirasi penemu mobil bertenaga air itu secara misterius? Serius lo? Serius, Pak. Nih, jadi salah satu ceritanya ya. Nah, jadi ini sekitar tahun 90-an lah. Jadi itu dia ngubah air jadi hidrogen. Nah, dijadiin mesin tuh. Tenaga air kan. Jadi dia bisa jalan dari LA ke New York. Itu jauh, Pak. Nah, itu dia pakai kayak buggy itulah. Jauhnya seberapa panjang? Itu 4.000 kilo kali ya? 4.000 kilo? 4.000 kilo. Jauh banget itu. Itu 180 kilo itu bisa ditempuh pakai 1 galon air doang, Pak. 180 kilo? Nah, itu langsung dari keran, Pak. Langsung, Pak. Oh, dari tap water ya? Kalau dari di luar, tap water jadi keran. 180 kilo, Pak. 180 kilo itu bisa sama aja kayak jalan, ke Bandung gitu kayaknya. Nah, itu dia di videoin di TV nasional. Oh, gitu. Jadi kebukti kan. Nah, kebukti kan. Nah, suatu hari dia tuh lagi di restoran nih, bareng saudaranya lah. Bareng saudaranya itu dia ketemu sama investor. Ceritanya kan, ketemu investor, dia pesen cranberry juice nih. Dia minum baru 1 teguk nih. Tiba-tiba dia kayak langsung bingung gitu, kayak panik terus megang leher, lari keluar, Pak. Oh, gitu. Lari Terus ke parkiran, dia teriak-teriak nih kayak, gue diracunin. Terus jebret. Di tempat, Pak, langsung. Meninggal langsung habis itu? Langsung di tempat, Pak. Kan ada saudara kan di situ kan. Itu denger juga. Oh, denger juga gitu ya? Denger juga. Wah, gila. Dan seminggu kemudian garasinya itu dibobol, mobilnya hilang, Pak. Nggak ketemu sampai sekarang. Mobil yang bisa dipakai air itu? Hilang. Mobil tenaga air hilang? Seminggu setelahnya hilang. Jadi itu sebenarnya sama perusahaan minyak yang besar-besar yang ada di Amerika sana atau gimana? Bisa jadi ya, tenaganya. Tukang spare part nggak mungkin ikut campur. Enggak dong, kan dia pakai spare part juga ya kan. Katanya pakai mesin VW kok nggak salah, seinget gue. Oh, mesin VW mobil dari Jerman. Iya, seinget gue ya. Konspirasi selanjutnya. Lo tau nggak sih konspirasi tentang skor terbanyak yang pernah dicetak dalam satu match di NBA, Son? Nggak tahu. Jadi gini, di tahun 1962 itu ada pemain NBA yang namanya Wilt Chamberlain. Oh, tahu, terkenal itu. Ya, terkenal ya. Karena itu merupakan pemegang rekor skor terbanyak di dalam satu match, Son. Belum patah kan itu rekornya? Belum patah sampai sekarang, 100 poin. Peringkat 2-nya tuh si Kobe Bryant. Oke. Poinnya cuma 81 dalam satu match. Jadi banyak banget orang yang meragukan bahwa Wilt Chamberlain itu beneran bisa 100 poin dalam satu game, Son. Walaupun sebenarnya di tahun itu game-game basket itu udah direkam sebenarnya. Oh, udah. Dan udah disiarin di TV. Tapi anehnya pada saat Wilt Chamberlain memecahkan rekor 100 poin di dalam satu match, itu nggak direkam dan nggak disiarin dimanapun, Son. Jadi zaman dulu itu karena resource-nya masih terbatas, kameranya mungkin nggak banyak gitu ya. Jadi pertandingan yang direkam dan disiarin di TV itu dipilih, Son. Hanya yang quote on quote big match lah. Nah, pada saat itu tidak ada satu orang pun yang merekam atau moto
momen yang ada di situ. Jadi momen skor 100 poinnya Will Chamberlain itu nggak ada sama sekali rekamannya dimanapun Son kalau dicari. Kenapa gitu ya? Nggak ada sama sekali. Fotonya nggak ada, rekamannya nggak ada. Yang ada cuma foto Will Chamberlain lagi megang kertas tulisannya 100. Emang nggak ada penontonnya atau apa gitu? Ada penontonnya Ada dong, kan? banyak dong. Tapi kok nggak ada gitu dokumentasinya gitu. Ini yang bikin orang jadi mempertanyakan gitu. Dan menurut orang-orang impossible juga satu match lu bisa skor 100 poin gitu. Yang paling tinggi kedua aja Kobe Bryant itu 81 men. Itu aja udah dominasi banget mungkin ya. Itu udah dominasi banget dan Kobe Bryant lagi on fire banget pada saat Lagi itu. prime-nya gitu kan. Lagi dia kan? prime-nya gitu kan. Nah, soal pemain-pemain yang sekarang gitu ya, ada yang ngaku pernah nonton videonya, Son. Iya. Jadi pemain basket yang ngelihat ini itu namanya Carmelo Anthony. Si Melo ini terkenal banget emang. Dia salah satu pemain yang bagus banget lah di NBA gitu. Dia ngeklaim dia pernah nonton footage-nya pertandingan Will Chamberlain 100 game itu. Oh, game itu? 100 poin itu. Dia ngomong apa nih? Ya dia bilang dia pernah lihat dan itu benar katanya. Oh bener 100 poin Bener ya? 100 poin. Hmm. Lah pertanyaannya, buat apaan footage-nya diumpetin? Iya Kenapa sih. nggak ditunjukin aja biar berhenti gitu pembicaraannya? Atau mungkin itu kali biar dibicarain terus kali ya? Iya nggak tahu ya, apa game aneh kali ya? Nah, bisa jadi juga tuh game Bisa aneh jadi, karena ada juga gini. Ada salah seorang content creator yang dia itu bikin konten buat ngebahas tentang Will Chamberlain 100 point game ini. Jadi dia nelpon orang yang katanya sih nonton di situ. Nonton langsung nih? Nonton langsung di situ katanya, ditelepon sama dia kan. Nah, orang yang ngeklaim bahwa dia nonton langsung di situ bilang bahwa gimana matchnya gitu kan. Kok bisa dia skor 100 poin gitu kan dalam satu game gitu kan. Katanya sih si Will Chamberlain ini cuma ngendok doang di depan. Ngendok doang di depan terus habis itu dioper-oper dimasukin. Kadang-kadang dia mondar-mandir gitu. Tapi katanya dia seringan ngendok katanya. Cuman ngendok doang nungguin di sih. depan, ntar dioper, ntar dimasukin. Ntar dioper, ntar dimasukin. Makanya bisa 100 poin katanya kayak gitu. Gila sih kalau sampai kayak gitu sih. Konspirasi selanjutnya. Lo tau gak sih konspirasi kalau naga itu katanya emang ada di zaman dulu? Oh, gue pernah denger tuh. Pernah kan? Nah, ada nih di salah satu gereja di Nepal. Jadi kan dia lagi renovasi gitu kan. Lagi renovasi, lukisannya, salah satu lukisannya itu dibuka. Kayak mungkin pengen dicopot kan, dirinya direnovasi. Taunya ada lukisan lagi, Pak. Oh gitu, jadi di belakangnya lukisan, ada lukisan? Ada lukisan. Jadi Terus? kayak ditutupin gitu lah. Dan lukisannya itu ada naga di situ. Oh gitu? Ada naga di situ. Ya pokoknya di lukisan tuh kayak ada giants di situ, ada yang gede itu kan, gede, ada griffin juga mungkin ada di situ kan. Nah jadi orang bertanya-tanya kan, kenapa gitu ditutupin kan? Apakah mau menutupi ada mitologi naga itu atau apa kan? Nah tapi emang kayak di Alkitab itu juga ada kan naga gitu kan? Emang ada? Ada Pak. Jadi di Alkitab itu sampai disebut yang gue tahu sekitar 30-an kali Pak. Dimention tuh naga. Dragon gitu bahasanya? Dragon, bener-bener dragon. Kayak gini dah, kayak Shio di Chinese kan, Chinese zodiac gitu kan. Dari 12 binatang itu kan semua bener-bener nyata kan, semua ada kecuali satu, naga kan. Naga doang ya? Sisanya ada hewannya Sisanya gitu ada. ya? Kenapa gitu kan? Tapi iya juga sih, Iya boleh kan? lihat cuma naga doang yang nggak ada Kenapa? kesannya di Shio gitu ya? Iya. Kenapa ya? Nah yang bikin anehnya lagi juga kan, kayak misalnya dari gunung naga gitu di Egypt, lo pernah lihat nggak sih fotonya? Enggak, belum. Itu kan kayak bener-bener fosil kepala naga. Oh gitu, ada ya? Ada. Ada fosil? Di Egypt gitu. Bentukannya kayak fosil lah, cuma itu bentuknya gunung gitu lah, di padang pasir. Oh. Itu kayak gitu tuh. Naga tuh salah satu hewan mythical yang dia detil banget. Detil. Dan kesannya disetujui oleh banyak negara. Kesannya gitu. Nggak kayak Nessie misalnya, Loch Ness misalnya, Loch atau apa, Ness. itu kan kayak cuma di Scotland doang gitu kan. Mungkin ada sih yang mempercaya ya sekitaran Eropa gitu kan. Iya. Tapi kalau naga nih kayak lebih percaya gitu loh. Daripada kayak Di griffin sedunia. apa segala macam kan. Nah, kesannya Iya kan? kayak naga tuh ada di semua budaya gitu loh. Maksudnya tuh kayak Budaya, gitu. Pak. Iya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton di atas 12. Semoga dari tongkrongan malam ini kalian bisa membawa pulang sesuatu gitu ya. Yes, jangan lupa selalu support kita dengan cara subscribe, like, dan komen video ini. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya di atas 12.